Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Situndri Al-Fatia dan Saya Thais Amalina yang akan membahas tentang pelajaran jarak jauh. Pasti teman-teman di sini juga sedang merasakan pelajaran jarak jauh kan? Kami juga sama. Pasti itu PJJ. PJJ yaitu pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didik dan instrukturnya berada di lokasi terpisah, sehingga memerlukan sistem telekomunikasi yang interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Pembelajaran e-learning atau daring online merupakan bagian dari pendidikan jarak jauh yang secara khusus menggabungkan teknologi elektronika dan teknologi berbasis internet. Pendidikan jarak jauh ini bukan metode baru dalam sistem pendidikan. Metode pembelajaran ini telah digunakan di Amerika Serikat sejak tahun 1892. Di Universitas Chicago meluncur program pembelajaran jarak jauh pertamanya untuk tingkat pendidikan tinggi. Sekarang kita akan membahas tentang apa sih itu fungsi PJJ. Nah, saya akan membahas tentang fungsi PJJ. Untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendekatan serta meningkatkan mutu dan referensi pendidikan. PJJ ini juga berfungsi sebagai bentuk pendidikan bagi peserta didik yang tidak dapat mengikuti pendidikan tatap muka tanpa mengurangi kualitas pendidikan itu sendiri. Media apa yang dapat dipakai saat e-learning? Media yang digunakan dalam PJJ ini pada hakikatnya sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Dalam era kemajuan teknologi yang luar biasa, media yang dapat dipilih dan digunakan semakin luas. Semakin canggih media yang digunakan, maka semakin tinggi pula nilai kontribusi terhadap proses pembelajaran. Media yang dipakai saat e-learning itu misalnya seperti media cetak, radio, televisi, komputer, maupun internet. Kelebihan dari e-learning itu tersendiri adalah tersedianya fasilitas moderating di mana pendidik dan peserta didik dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, ataupun waktu. Peserta didik dapat belajar atau mereview bahan pelajaran setiap saat dan di mana saja kalau diperlukan. Bila peserta didik memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, ia dapat melakukan akses di internet secara mudah. Baik pendidik maupun peserta didik dapat melakukan diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang banyak, sehingga menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Berubahnya peran peserta didik dari yang biasanya pasif menjadi aktif dan lebih mandiri. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kekurangan dari e-learning. Itu yang pertama, kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik atau bahkan antar sesama peserta didik itu sendiri. Kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya nilai dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu, kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek bisnis atau komersial. Ketiga, proses pembelajarannya cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Yang keempat itu, peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi itu cenderung akan gagal. Dan yang terakhir, dukungan administratif untuk proses pembelajaran jarak jauh dibutuhkan untuk melayani jumlah peserta didik yang mungkin sangat banyak. Pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah lalu mendapatkan gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Pendidikan adalah paspor untuk masa depan. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil. Sekian dari kita tentang pelajaran jarak jauh. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Jangan lupa di like, Komen, share,